Gangguan sistem pencernaan diartikan sebagai gangguan pada saluran pencernaan yang dimulai dari rongga mulut sampai anus, berupa kelainan kelenjar pencernaan atau organ saluran pencernaan. Saluran pencernaan bawah terdiri dari usus halus, usus besar, dan anus. Usus kita bisa mengalami beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi, peradangan, hingga pertumbuhan sel abnormal. Kondisi umum yang terkait dengan saluran pencernaan gastrointestinal bawah termasuk penyakit yaitu divertikular, polip, sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome, kanker atau penyakit Crohn, fisura ani, hemoroid, kolisitis, ulceratif, dan biasanya memerlukan perawatan klinis yang cepat oleh ahli gastroenterologi atau dokter bedah kolorektal. Penyakit divertikular. Penyakit divertikular terjadi ketika kantong kecil atau tonjolan divertikula tumbuh di dalam lapisan usus besar atau kolon. Divertikula biasanya dikaitkan dengan asupan serat yang tidak memadai atau penuaan dan disebabkan oleh feses keras yang melewati usus besar. Divertikulitis terjadi ketika divertikula terinfeksi atau meradang. Faktor gaya hidup seperti obesitas, merokok, riwayat sembelit, riwayat keluarga, dan obat-obatan seperti OAINS dapat berkontribusi pada tumbuhnya penyakit divertikular. Tanda dan gejala. Gejala umum meliputi nyeri perut, feses berdarah, mual, demam, sembelit, diare. Diagnosis. Dokter mungkin melakukan pemeriksaan fisik disertai dengan tes berikut, yaitu barium enema, kolonoskopi, sigmoidoskopi fleksibel, dan pemindaian CT. Penanganan. Untuk kasus-kasus ringan, dokter Anda mungkin meresepkan antibiotik dan merekomendasikan perubahan gaya hidup atau pola makan seperti diet tinggi serat atau probiotik. Dan untuk kasus divertikulitis parah, untuk peradangan divertikular mungkin diperlukan penanganan bedah. Polip. Polip adalah pertumbuhan abnormal, biasanya terbentuk pada lapisan kolon atau usus besar. Sementara sebagian besar polip adalah non-kanker. Tipe-tipe tertentu nantinya bisa menjadi kanker, karena adanya risiko polip berkembang menjadi kanker. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara teratur dan mencari penanganan segera, terutama jika memiliki salah satu faktor risiko berikut: riwayat keluarga, obesitas, merokok, atau gangguan pencernaan tertentu seperti penyakit Crohn. Tanda dan gejala. Sebagian besar polip tidak menyebabkan gejala apapun kecuali ukuran tertentu. Itulah sebabnya penting untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Gejala yang dapat disebabkan oleh polip meliputi darah pada feses, perubahan kebiasaan buang air besar, dan nyeri perut. Diagnosis. Kolonoskopi biasanya dilakukan untuk mendeteksi polip. Kolonoskopi adalah proses rawat jalan sederhana di mana dokter Anda akan memeriksa kolon Anda. Jika polip ditemukan, prosedur ini akan mengangkat polip pada saat yang sama. Tes darah samar feses, barium enema, sigmoidoskopi, dan pemindaian CT. Penanganan. Pengangkatan polip biasanya dilakukan selama prosedur kolonoskopi, tergantung pada kondisi Anda. Dokter Anda mungkin akan meresepkan obat seperti aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Non-steroidal anti-inflamator drug atau NSAID. Perubahan pola makan dan gaya hidup juga dapat direkomendasikan. Sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome. Sindrom iritasi usus besar adalah gangguan kronis yang memengaruhi kolon atau usus besar. Ini memengaruhi fungsi normal kolon dan menyebabkan ketidaknyamanan serta rasa nyeri. Perubahan kebiasaan buang air besar atau sembelit atau diare, gas dan kembung.
Sindrom iritasi usus besar tidak mengancam jiwa karena tidak menyebabkan kerusakan permanen pada kolon atau komplikasi serius seperti kanker. Penyebab. Tidak ada penyebab pasti untuk sindrom iritasi usus besar, tetapi orang yang menderita penyakit ini cenderung melaporkan salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, makanan meliputi usus dengan cepat dan kuat menyebabkan diare. 2. Makanan melewati usus dengan sangat lambat menyebabkan sembelit. 3. Otot dan saraf yang sensitif di usus, kontraksi berlebihan dari otot-otot ini ketika Anda makan dapat menyebabkan kram di abdomen atau perut. Terdapat faktor-faktor risiko lain yang meningkatkan kemungkinan terjadinya sindrom iritasi usus besar, termasuk berusia muda, memiliki riwayat keluarga dengan sindrom iritasi usus besar, memiliki kehidupan yang penuh stres, menderita infeksi atau radang usus. Tanda dan gejala. Gejala sindrom iritasi usus dapat sangat bervariasi antara individu yang terkena. Gejala Anda dapat berkisar dari yang ringan sampai yang melumpuhkan, termasuk yang pertama, perubahan pada feses Anda atau butir kecil keras atau feses lembek. 2. Perubahan kebiasaan buang air besar Anda atau diare atau sembelit. Ketiga, perasaan bahwa usus Anda tidak kosong sepenuhnya. Keempat, adanya lendir di feses. Kelima, gas berlebih dan kembung. Dan keenam, mengalami nyeri atau kram di perut. Terdapat pula gejala yang kurang umum pada sindrom iritasi usus besar seperti kelelahan secara umum, nyeri punggung, sakit kepala, berkeringat, mual, muntah dan nyeri saat buang air besar. Aktivitas dan pengobatan untuk mengendalikan stres Anda. Yang pertama, perubahan pola makan seperti menghindari alkohol, makanan berlemak, coklat, dan minum berkafein. Menambah atau mengurangi asupan serat tergantung pada kondisi Anda. Makan makanan kecil dan obat untuk membantu meringankan sembelit, diare, atau nyeri perut dan kram. Penyakit Crohn adalah penyakit radang kronis atau jangka panjang yang terutama menyerang usus kecil dan besar. Orang dengan riwayat keluarga atau gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar mungkin lebih rentan terhadap kondisi tersebut. Tanda dan gejala. Gejala umum penyakit Crohn meliputi penurunan berat badan, nyeri perut, diare, kram. Tes tambahan dapat dilakukan seperti tes darah, ronsen barium, kolonoskopi, pemindahan CT, endoskopi. Penanganan. Tergantung pada tingkat keparahan suatu kondisi, dokter Anda mungkin akan meresepkan obat-obatan seperti kortikosteroid. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk mengurangi peradangan dan mencegah timbulnya gejolak di masa depan. Fisura ani. Fisura ani adalah luka atau sobekan kecil pada dinding dalam anus yang ditandai rasa sakit tajam saat BAB. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh feses yang besar atau keras akibat sembelit. Pendarahan pada fisura ani menetes setelah feses keluar dan berwarna merah segar. Tidak perlu diobati, fisura ani biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa hari, terutama bila diiringi konsumsi makanan tinggi serat dan asupan cairan setidaknya 8 gelas per hari. Ambeien atau wasir. Dalam istilah medis, ambeien atau wasir disebut hemoroid, yaitu pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau rektum dan anus. Ada dua jenis wasir yang bisa dialami seseorang, yaitu wasir dalam atau internal hemoroid dan wasir luar atau eksternal hemoroid. Pada wasir internal, pembuluh darah yang bengkak tidak terlihat dari luar. Sedangkan pada wasir eksternal, pembengkakan pembuluh darah tampak dari luar dan lebih nyeri. Selain itu, kita juga tidak dianjurkan menahan atau menunda buang air besar karena dapat membuat feses menjadi keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Hingga saat ini, penyebab wasir belum diketahui.
Namun diperkirakan masih berkaitan dengan tingginya tekanan pada aliran darah di dalam atau di sekitar anus. Tekanan ini menyebabkan pembuluh darah di rektum membengkak dan mengalami peradangan. Penyakit wasir dapat juga terjadi karena diare yang berlangsung lama, terlalu lama duduk, hingga keturunan. Banyak minum air dan makan makanan berserat bisa mencegah terjadinya sembelit yang dapat menyebabkan wasir. Kolitis ulseratif. Kolitis ulseratif atau kolektif kolitis adalah peradangan pada usus besar atau kolon dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus atau rektum. Luka di usus besar ini menyebabkan lebih sering buang air besar dan feses yang keluar disertai dengan darah atau nanah. Penyebabnya belum diketahui, tetapi diperkirakan dipicu oleh respon sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang sel-sel sehat di saluran pencernaan. Berbeda dengan polip usus, kolitis ulseratif justru lebih sering terjadi pada seseorang di bawah 30 tahun atau dengan keturunan kondisi serupa.